Kisruh pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta meruncing antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua belah pihak mengungkit dan saling mengklaim sidang etik. Terkait masalah itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Mahkamah Kode Etik BPK. Mahkamah Kode Etiknya. Ya harusnya lapor ke Kode Etik, saya udah kirim surat, dia janji kirim surat akan manggil saya. Tapi sampai hari ini nggak manggil. Jadi itu BPK betul nggak bisa dituntut. Kalau kita nggak puas dengan itu bukan lapor ke pengadilan, bukan. Mengirim ke Mahkamah Kode Etik. Udah saya lakukan. Itu yang Bapak kirim yang... Iya, dan itu nggak ditanggapin toh. Itu aja. Bang, langsung Pak kirim manipulasi pengumpulan KTP. Makanya saya bilang itu makanya butuh verifikasi segala macam. Itu kan semua dikirim SMS. Kalau kirim SMS, kalau orang terima SMS mesti balas dong. Kalau kamu merasa nggak pernah ngirim, ya kan? Jadi kan sekarang semua kan ada notifikasi tuh. Dengan notifikasi. Pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan bersikeras harus ada pengembalian dana sebesar 191,3 miliar rupiah sebagai dugaan kerugian dari pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Pengembalian itu harus dilakukan oleh Yayasan Sumber Waras yang telah menerima dana pembelian dari Pemprov DKI Jakarta. Meski KPK sudah menyatakan tidak ada tindak pidana dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, BPK bersikeras harus ada pengembalian dana sebesar 191,3 miliar rupiah sebagai dugaan kerugian dari pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Angka tersebut berasal dari selisih nilai pembelian oleh Pemprov DKI dengan nilai yang ditetapkan BPK. Hari ini utusan BPK bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Namun baik BPK maupun Ahok membantah membicarakan masalah pengembalian uang yang diduga terkait kerugian negara dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Ya, kan waktu Ketua BPK sudah menjelaskan kan apa rekomendasinya, bagaimana harus menindaklanjuti, sudah dijelaskan kan itu. Jadi makanya sekali lagi baca aja itunya, baca aja di LHP yang kemarin, yang LHP-nya pemerintah Pemprov DKI 2014. Nah, di situ akan ketahuan. Pak, kalau misalnya Pemprov mengembalikan Pak, kenapa? Sumber Waras ya Pak? Yuk. Kamera Pak. Kalau Pemprov mengembalikan jeruk makan jeruk dong. Gimana sih? Sumber Waras ya Pak ya? Sumber Waras ya Pak? Kan udah ya. Udah. Jadi di dalam undang-undang BPK ini putusannya memang final. Tapi kalau putusannya tidak masuk akal, kamu harus lapor ke Mahkamah Kode Etiknya. Dan Mahkamah Kode Etik panggil kita untuk sidang karena isinya kan ada pakar-pakar hukum. Tapi sampai hari ini dia kagak manggil, cuma ngirim surat kita. Terus pernah nggak FD di sidang gara-gara kasus DKI? Nggak pernah. Artinya kan kalau itu semau-maunya dong. Ketua KPK Agus Raharjo memastikan penyimpangan dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta karena kesalahan administrasi. KPK juga bersedia untuk membahas kasus itu bersama BPK dan Pemprov DKI. Agus Raharjo mengatakan tidak ada tindakan merugikan negara dari kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun jika temuan BPK mengatakan ada kerugian negara, hal karena kesalahan administratif saja bagi KPK. Agus menambahkan akan sulit jika BPK mengatakan Pemprov DKI harus mengembalikan aset yang sudah dibeli. Gini, jadi ya kalau KPK memandang kemungkinan penyimpangan yang dimaksud itu penyimpangan administrasi. Jadi hukumannya kan ya bisa hukuman administrasi atau seperti yang diminta itu mengembalikan, itu salah satunya. Saya tidak tahu persis sikap yang terbaik karena memang rekomendasi yang dari hasil pemeriksaan itu memang sulit itu. Barang yang sudah dibeli kemudian dikembalikan itu, dan mungkin harganya sekarang juga udah berubah ya. Tapi ada keharusan untuk mengembalikan nggak? Mungkin lebih baik Pemprov membicarakan lagi dengan BPK. Komisi 3 DPR menegaskan KPK harus segera melanjuti kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. KPK tidak bisa menyalahi hasil temuan BPK. DPR juga menilai tidak ada yang bisa membantah dan menguji hasil audit BPK.
Komisi 3 DPR RI menegaskan tidak ada yang bisa membantah dan menguji hasil audit BPK. DPR menilai KPK tidak bisa menyalahi hasil temuan BPK sehingga kasus lahan sumber waras harus segera ditindaklanjuti. Ditemui di Gedung Nusantara II, DPR RI anggota Komisi 3 DPR RI Edi Kusuma Wijaya menyatakan KPK tidak bisa menyalahi dan menguji hasil BPK. Mengingat BPK merupakan satu-satunya badan audit keuangan negara yang pembentukannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Edi mendesak KPK segera usut tuntas temuan BPK dan segera mencari siapa pelaku di balik kerugian negara tersebut. Karena BPK ini adalah suatu badan yang diakui oleh negara untuk mengaudit yang berkaitan dengan keuangan negara. Jadi menurut saya itu bukti sudah benar. KPK tidak bisa menguji apa yang sudah ditemukan oleh BPK. Senada dengan pernyataan Edi, anggota Komisi 3 DPR RI Sumanjaya mengatakan KPK terkesan melakukan pembiaran atas kerugian negara berdasarkan temuan audit BPK. Menurutnya, tidak ada satupun lembaga negara yang pernah menafikan hasil audit BPK selama ini. BPK adalah satu-satunya auditor negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar. Ketika ada hal yang perlu pendalaman, maka diajukan yang namanya audit investigatif atau audit forensik. Sebetulnya tidak ada satupun lembaga yang boleh menafikan. Karena yang boleh menguji hasil BPK itu bukan lembaga lain, tapi ada organisasi BPK dunia gitu. Instrumen negara dan pemerintah harus menggunakan BPK itu. Tidak terkecuali KPK. Bahkan KPK mengakui bahwa lebih dari 90% kan ya proses pembuktian di pengadilan itu berangkat dari hasil BPK. Alif Auza dan Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Sementara Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo meminta Pemda dan DPRD DKI Jakarta terus meningkatkan pelayanannya. Ia juga menghimbau bahwa pergolakan konstelasi politik ibu kota jangan mempengaruhi pelayanan terhadap warga Jakarta. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan bahwa tahun politik di Jakarta berada pada poros tahun 2016 hingga tahun 2017 mendatang. Ini merupakan pertumbuhan dari kedewasaan berpolitik yang sehat, khususnya di jajaran pemerintahan Provinsi Jakarta. Cahyo meminta kepada Gubernur Ahok bersama perangkat kepengurusan Pemprov dan dalam pengawasan DPRD terus berinovasi dalam pelayanan terhadap masyarakat. Pertama, tahun politik di DKI ini tidak 2017, tapi mulai tahun 2016 awal. Saya harapkan tahun politik ini bisa terkendali dengan baik. Jangan sampai aktivitas Pemda dan DPRD memforsir pada aktivitas politik sehingga membangun dan melayani masyarakat Jakarta jadi tidak fokus. Saya minta pada Pak Gubernur dengan perangkatnya, dengan pengawasan DPRD untuk terus melakukan inovasi-inovasi, konektivitas, melayani masyarakat, membangun Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mencurigai indikasi permainan anggaran dalam pembelian tanah oleh Pemprov DKI Jakarta. Atas kecurigaan tersebut, Ahok telah melaporkannya ke Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk meminta audit. Indikasi permainan tersebut menurut Ahok terlihat dari mahalnya biaya notaris yang harus dibayar Pemprov DKI dalam pembelian lahan senilai 600 miliar rupiah. Lahan ini nantinya akan digunakan untuk membangun rusun di Cengkareng, Jakarta Barat. Secara aturan, biaya notaris tersebut tidak melanggar karena sesuai dengan aturan yang mensyaratkan honorarium notaris maksimum 1% dari nilai jual beli. Namun setelah ditelusuri, banyak pembelian lahan oleh Pemprov DKI Jakarta yang biaya notarisnya mendekati maksimum 1% dari nilai jual beli. Selain itu, Ahok menemukan indikasi pemalsuan dokumen karena lahan yang akan dibeli ternyata milik Pemprov DKI sendiri. Selain ke BPK, Ahok telah melaporkan temuan tersebut ke KPK dan polisi. Masa mau beli tanah bayar orang 45 miliar? Nah, kita minta bantu BPK untuk periksa. Karena dari dulu di DKI suka beli tanahnya pakai maksimum 1%. Kita curiga, apa ya kita curiga ada tanah kami yang dibeli sendiri dengan memalsukan dokumen. Kita udah lapor KPK, udah lapor ke polisi maupun saya lisan, ini kan data ada di BPK. Anda menyaksikan News Update pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Cakri Miller.
Mendagri Cahyokumolo mengeluhkan Jakarta kini semakin macet setelah Pemprov Jakarta menghapuskan aturan 3-in-1. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengakui Jakarta semakin macet karena Pemprov Jakarta sedang membangun banyak infrastruktur transportasi massal. Ahok meminta masyarakat untuk tidak menyerobot jalur bus sebab jalur bus selain untuk transportasi massal juga untuk kondisi darurat. Contohnya untuk ambulans, Pemprov juga merencanakan kenaikan pajak bagi mobil sebagai antisipasi kenaikan jumlah mobil setelah pemberlakuan aturan ganjil genap. Ahok mengakui aturan apapun terkait pembatasan kendaraan pribadi mudah disiasati masyarakat. Saya katakan dari awal, saya pilih lebih macet nggak apa-apa deh. Yang penting ada jalur evakuasi. Makanya saya minta warga himbau jangan masuk ke jalur busway karena itu ada jalur evakuasi. Kasihan orang kalau mau buru-buru, nggak ada alternatif. Kalau kamu buru-buru kan, saya juga kalau buru-buru saya naik apa? Saya naik Transjakarta. Pemirsa, demikian news update untuk saat ini. News update berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Saya Cakri Miller, sampai jumpa. Ketua Umum DPP Partai Hanura menegaskan jika partainya tetap akan mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada DKI Jakarta mendatang. Wiranto mengaku telah berkomunikasi dengan teman Ahok dan tidak mempermasalahkan jika nantinya Ahok menggunakan jalur independen. Meski Ahok berada dalam pusaran kasus reklamasi Teluk Jakarta dan Rumah Sakit Sumber Waras, namun hal itu tak menyurutkan langkah dukungan kepada Ahok. Wiranto terus memperhatikan dinamika politik yang terjadi, misalnya saja dalam organisasi teman Ahok yang terjadi akhir-akhir ini. Namun Wiranto mengakui antara teman Ahok dan partai-partai pengusung Ahok belum sepakat apakah Ahok maju dengan jalur perseorangan atau melalui jalur partai politik. Teman Ahok dan partai politik pendukung Ahok sudah sepakat bahwa yang penting Ahok bisa maju, ya. Jadi tidak ada mengklaim bahwa harus lewat independen, mengklaim dan sebagainya. Itu saya kira. Kita kan sudah bicara dengan teman-teman dari kawan-kawan Ahok ya, yang mendukung secara independen. Tapi kita sudah sepakat bahwa cara kita mendukung itu tidak kita permasalahkan. Artinya apakah independen, apakah nanti dari partai politik. Tatkala nanti lewat independen ternyata banyak hambatan, ya, banyak kesulitan, di-switch ke partai politik tidak ada masalah. Jadi intinya adalah bahwa antara teman Ahok dan partai politik pendukung Ahok sudah sepakat bahwa yang penting Ahok bisa maju, ya. Jadi tidak ada mengklaim bahwa harus lewat independen, mengklaim dan sebagainya. Itu saya kira. Pemirsa, warga di sekitar TPST Bantar Gebang menolak swakelola pembuangan sampah. Kemarin warga menghalau truk pengangkut sampah DKI Jakarta sebagai bentuk protes. Bagaimana perkembangan di Bantar Gebang? Kita bergabung dengan Dora Edward dan Ricky Rusdiana di Bantar Gebang, Bekasi. Dora, apakah truk sampah Jakarta sudah bisa masuk ke TPST Bantar Gebang? Ya, Egan, kondisi siang ini bisa dikatakan cukup kondusif di mana truk-truk sampah dari DKI bisa masuk dengan lancar ke kawasan TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Ini tidak terlihat antrian panjang dari truk-truk sampah untuk memasuki kawasan TPST Bantar Gebang. Dan namun kondisi ini diperkirakan akan mulai tersendat karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh warga, perjanjian 2016 ini di mana Pemprov DKI hanya berhak membuang sampah ke TPST Bantar Gebang ini sebanyak 2.000 ton. Namun pada realisasinya volume sampah yang dibuang ke Bantar Gebang oleh Pemprov DKI ini mencapai 7.000 ton per hari. Nah, apabila angka 2.000 ton sampah ini sudah tercapai, dari hasil timbangan sampah yang ada di belakang saya ini mungkin akan terjadi sekitar pukul 12 atau pukul 1 siang nanti, maka akan terjadi, diperkirakan akan terjadi lagi antrian panjang dari truk-truk sampah karena memang tidak diizinkan untuk membuang sampah ke kawasan TPST Bantar Gebang. Dan seperti kita ketahui kemarin memang sempat terjadi penolakan oleh warga juga terkait dengan pemutusan kerjasama antara Pemprov DKI dan PT Godang Tua Jaya selaku pengelola tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat ini, karena dengan pemutusan kerjasama itu maka Pemprov DKI akan melakukan swakelola sampah melalui Dinas Kebersihan DKI sebelum nantinya menunjuk pengelola baru TPST Bantar Gebang.
dan pemutusan kontrak kerja Pemprov DKI dengan PT Godang Tua Jaya ini dianggap akan merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Bantar Gebang. Egan dan juga pemirsa, seperti kita ketahui bahwa kemarin malam memang warga memblokir jalan ini sebagai aksi dari protes soal pengelolaan sampah, dan pemblokiran jalan mengakibatkan antrean panjang ratusan truk sampah di pintu gerbang TPST Bantar Gebang. Sejumlah supir truk sampah DKI Jakarta mengaku harus menunggu sejak Rabu siang untuk bisa masuk ke dalam TPST Bantar Gebang. Ratusan truk sampah DKI Jakarta yang sempat terlantar di pinggir jalan akhirnya diperbolehkan masuk ke Bantar Gebang pada pukul 12 malam. Warga yang protes menilai Pemprov Jakarta melanggar kesepakatan dengan membuang 7.000 ton sampah per hari, lebih banyak dari kesepakatan awal yaitu 2.000 ton per hari. Jam 2 siang. Diberitahu nggak Bang perihalnya kenapa kok bisa sampai ngantri jauh ini? Wah katanya ini apanya? Nasinya 20 ton. Oh 20 ton gitu? 2000 ton. 2000 ton. Bang tadi kan sempat ada pemblokiran jalan ya Bang, lari kemana nih? Masuk dulu ke pabrik kosong. Pabrik kosong. Berarti tahan dulu di jalan ya Bang? Dari jam 11 siang, jam 11 siang tapi masuk dulu ke sana. Oh karena ngantri jadi bertahan di Jalan Siliwangi? Di jalan. Alasannya gimana? Kenapa Pak? Alasannya saya kurang mengerti hal seperti ini Pak. Cuma harapan saya semuanya biar sama-sama nyaman aja lah seperti semula. Karena yang tersisa kayak saya ini, kayak supir. Kita kan namanya orang paling terakhir, kemungkinan harapannya semuanya pengen berjalan lancar lah. Tadi sini. Yang abang tahu kenapa Bang katanya kalau gini? Ya kurang paham kan. Kalau saya dari siang Pak masuk dulu Mas. Jam berapa tuh? Jam 12 siang. Oh gitu. Pak tadi sempat kemana dulu Pak? Saya nahan dulu di jalanan sana. Oh berarti istirahat dulu ngantri di jalan dulu? Iya. Oh Pak tadi diberitahu Pak apa? Kenapa Pak? Ngantrinya Pak? Oh ini. Tahu sih Pak. Hah? Tahu cuma ada ini aja katanya. Tapi biasanya kayak gini nggak sih? Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan telah melaporkan pihak-pihak yang melakukan penghadangan truk sampah Pemprov DKI ini kepada TPST Bantar Gebang karena menurut Ahok tindakan tersebut adalah bentuk premanisme dan harus ditindak secara tegas. Menurut Ahok, truk-truk sampah DKI berhak membuang sampah ke TPST Bantar Gebang karena tanah tersebut milik Pemprov DKI. Ahok juga mempertanyakan motivasi penghadangan dan menduganya terkait dengan wan prestasi yang dilakukan oleh PT Godang Jaya selaku operator yang sudah ditunjuk Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola sampah. Sebelumnya pada 21 Juni lalu, Pemprov DKI Jakarta telah memberi surat peringatan SP3 kepada PT Godang Jaya karena tidak segera melakukan pengolahan sampah seperti yang sudah dijanjikan dalam kontrak. Ahok juga tidak akan memberikan bantuan uang kepada beberapa warga sekitar Bantar Gebang karena menurutnya bantuan hanya bisa diberikan dalam bentuk melalui Pemkot Bekasi untuk mencegah penyalahgunaan. Anda janjikan bangun mesin, kagak bangun, kita bayar doang cuma numpuk. Gila setahun bikin 2 PT tanpa pengetahuan kita dipecah bagi 2 sampai 400 miliar. Ya kami mau ambil balik dong. Terus kamu nahan udah nggak boleh masuk, tanah siapa? Tapi mereka juga bersuah kelola itu Pak. Makanya kamu nolak suah kelola, haknya apa Anda menolak gitu loh masyarakat. Mau main premanisme. Kalau kamu menghadangi berarti kamu preman loh, minta jatah uang dong.